Oke, hai semuanya, Mas Bang Zone. Nah, di video ini tuh gue bakalan share pengalaman gue selama menggunakan Realme 10 atau Realme 10, tapi biasa gue sebut Realme 10 aja ya, oke? Nah, ini tuh adalah smartphone yang baru dirilis Realme sekitar bulan lalu, November 2022, dan ini tuh hadir untuk berkompetisi di range harga 2-3 jutaan saja. Nah, apa yang menarik dari HP ini, Realme 10? Di video ini mari kita bahas secara lengkap. Jadi biar teman-teman juga ada referensi sebelum membelinya, oke? Tapi kalau misalkan kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Oke, mulai dari performa yang tangguh, desainnya tipis, kemudian baterainya ini tuh awet. Menurut gue ini adalah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan Realme 10 ini. Kenapa? Karena Realme 10 ini tuh sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G99. Jadi Helio G99 itu dipadukan dengan dua opsi RAM ya, dan penyimpanan nih, yaitu 4128GB dan 8128GB. HP ini punya fitur RAM expansion yang mampu menyediakan RAM virtual sebesar 8GB, sehingga total RAM yang dimilikinya ini tuh bisa sampai 16GB. Untuk OS-nya sendiri, HP ini tuh berbasiskan Android 12 yang menggunakan Realme UI 3.0. Nah, dari segi dimensi nih, smartphone ini tuh berukuran 159,9 x 73,3 mm dengan ketebalannya ini tuh kurang dari 8 mm dan beratnya ini tuh lumayan enteng ya, yaitu di sekitar 178 gram. Walaupun punya desain yang tipis, tapi HP ini tuh sudah menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Dan smartphone ini juga tersedia dalam dua varian warna, yaitu Class White dan Rust Black. Sementara untuk varian yang gue punya ini tuh berwarna Class White. Untuk desain warna, Realme sendiri menyebutnya dengan light particle design. Bisa kita lihat ya, kalau warnanya ini tuh merupakan perpaduan antara gradasi warna dengan bintik-bintik partikel cahaya yang terlihat berkilau gitu ya. Kelihatannya sih ya menurut gue ini cukup menarik ya. Dan kalau kalian nggak suka warna yang cerah-cerah ya, ada juga nih varian Rust Black yang kelihatannya tuh lebih simple dan cool. Nah, untuk framenya sendiri ya, HP ini tuh menggunakan bahan polikarbonat dengan bentuk desain flat ya, yang mana menurut gua nih sudutnya ini tuh terasa jadi agak kaku ya, jadi kurang begitu nyaman ketika di genggaman tangan. Tapi balik lagi ya, ini adalah preferensi masing-masing. Solusinya bisa menggunakan softcase nih, yang juga disediakan dalam paket pembelian. Bagian depan HP ini tuh terdapat selfie kamera punch hole ya, yang posisinya tuh berada di sudut kiri atas. Kamera yang letaknya di samping ini tuh bikin gue berasa leluasa saat menggunakan HP ini, kayak nggak ada halangan gitu. Kemudian di samping kanannya ini tuh terdapat tombol volume dan juga tombol power yang juga bisa difungsikan sebagai fingerprint. Yang mana pas gue coba, sensornya ini tuh sudah cukup cepat dan akurat. Cuman buat gue memang susahnya side fingerprint tuh ya kayak begini ya. Ketika mesti membuka kunci menggunakan tangan kiri jadi kagok. Atau kalau pengen simple nih, kita juga bisa gunakan face unlock untuk membuka kunci dengan menghadapkan wajah ke layar. Sementara nih di bagian belakangnya terdapat dua buah kamera dan LED flash. Desainnya cukup simpel karena hanya ada dua buah bump kamera tanpa ada frame tambahan. Kemudian nih untuk sisi sebelah kirinya tuh terdapat SIM triple slot ya, dedicated. Jadi kita bisa menggunakan dual SIM bersamaan dengan micro SD, dan bisa kalian tambahkan nih micro SD-nya ini tuh sampai 1 TB. Untuk bagian atasnya ini tuh hanya ada lubang mikrofon, kemudian untuk bagian bawahnya ini tuh ada port jack audio, kemudian lubang mikrofon, port USB Type-C yang tentunya sudah support OTG, dan juga ada satu buah lubang speaker. Suara dari speakernya ini tuh menurut gue ini cukup lumayan bagus ya, bassnya ini tuh cukup berasa, dan untuk mendapatkan kualitas sound yang clear menurut gue sebaiknya di setnya ini tuh di volume 50% saja. Tapi ini ada satu hal yang menarik dari speaker Realme 10 ini tuh, yaitu adanya fitur Ultra Boom Speaker yang bisa menaikkan volume hingga 200%. Jadi adanya fitur ini tuh membuat suara yang dikeluarkan menjadi lebih keras dan menggelegar. Fitur ini tuh tentunya sangat berguna ketika berada di kondisi lingkungan yang bising atau outdoor. Nah, salah satu fitur yang spesial nih dari HP ini yang bikin gue seneng adalah Smart Sidebar. Jadi dengan adanya background system, kita bisa play YouTube ya, walaupun kita tidak subscription ke YouTube, kita bisa play YouTube dan bisa kita matikan HP-nya. Maksudnya bisa kita lock HP-nya. Ini sangat menarik sekali, jadi kita nggak perlu beli YouTube ya, subscribe YouTube ya. Kemudian untuk layarnya sendiri nih, HP ini tuh berukuran 6,4 inci Full HD Plus dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate hingga 90Hz, dan untuk touch sampling rate-nya ini tuh di 360Hz. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri secara default akan berada di auto select ya, yang mana sistem akan menyesuaikan berdasarkan aplikasi yang digunakan.
Nah, karena layarnya yang sudah menggunakan Super AMOLED, warna yang dihasilkannya juga jadi lebih luas dan tajam, sehingga memberikan kenyamanan untuk dilihat bahkan dalam durasi yang lama. Kalian juga bisa mengatur mode warna layar di 3 pilihan. Ada Vivid sebagai settingan default, ada Natural, dan ada juga Pro Mode. Tentunya mode tersebut bisa dipilih sesuai dengan selera ataupun kebutuhan kalian. Nah, dan yang gue suka dari HP ini ya, walaupun kita menggunakan HP ini di kondisi terik matahari ataupun di outdoor, konten yang ditampilkan di layarnya ini tuh masih terlihat dengan baik karena untuk brightness-nya ini tuh maksimal di 420 nits. Selanjutnya pada sektor kamera, Realme menyematkan 50 megapiksel sebagai kamera utama dan 2 megapiksel lensa black and white. Untuk kualitasnya sendiri ya teman-teman bisa lihat lah ya, udah lumayan bagus untuk harga segini, dan menurut gua sih ya kalau misalnya di fotonya tuh di kondisi cahaya yang pas, yang bagus, ini tuh udah bagus sebenarnya ya. Ya ini tuh udah sangat cukup memenuhi kebutuhan gua sih untuk sekedar mengabadikan momen. Saat di zoom juga nih hasilnya fotonya tuh masih terlihat sangat baik ketika kita menggunakan 50 megapikselnya. Nah untuk warna yang dihasilkan menurut gue ini gue cukup suka sih. Memang ini tuh Realme banget lah ya. Detailnya juga cukup tajam asalkan di kondisi cahaya yang bagus dan tentunya dengan pengambilan yang pas. Sementara nih untuk kamera depannya juga menurut gue ini udah sangat cukup ya, nggak terlalu over juga skin tone-nya. Ini tuh resolusinya tuh 16 megapiksel dan menurut gue ini udah mampu menghasilkan warna dan detail yang lumayan jelas. Sementara nih untuk perekaman video, kamera depan cuma bisa maksimal merekam di 1080 pixel di 30 frame per second, sedangkan untuk kamera belakang maksimal di 1080 di 60 frame per second. Dan bagaimana nih menurut kalian untuk kualitas kameranya? Coba langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya, oke? Oke, sekarang mari kita bahas untuk performanya. Nah, kalau gua tes menggunakan tes sintetis ya, menggunakan software Antutu, HP ini tuh mendapatkan skor di 380 ribuan poin. Sementara kalau di PC Max mendapatkan skor di angka 10.331 poin, dan sementara nih di Geekbench 5 mendapatkan skor di angka 573 poin untuk single core dan 1.765 poin untuk multi core. Buat main game kekinian ya, menurut gua sangat bisa diandalkan banget nih, karena hasilnya sudah terbilang cukup lancar dan stabil. Nih, gue coba bermain game Mobile Legends ya. Dan untuk settingannya ini tuh bisa maksimal di kualitas high untuk grafis dan ultra untuk refresh rate. Hasilnya sih lancar-lancar aja ya, nggak ada kendala sama sekali. Layarnya juga responsif, enak banget ya. Jadi menggerakkan hero-nya juga ini udah enak banget. Dan fitur gamenya juga ini udah sangat menunjang ketika kita bermain game supaya lebih nyaman dan impresif. Nah, sementara nih kalau gue coba untuk di game PUBG, untuk settingannya ini tuh mentok di grafis HD dan refresh rate di tinggi ya, di high. Tapi kalau kalian penasaran banget dengan performa gaming nih secara keseluruhan, kalian bisa cek nih video terpisah di segmennya Gaming Zone yang ada di channel ini, oke?
Nih, sementara nih untuk penggunaan sehari-hari seperti scrolling sosmed, berpindah-pindah aplikasi, multitasking ya, sama sekali nggak ada isu yang mengganggu. Terlebih lagi dengan adanya Realme UI 3.0 yang memang dirancang AI Smooth Engine untuk mendapatkan kecepatan ketika membuka aplikasi. Nah, untuk menguji keawetan baterainya, daya tahan baterai HP ini tuh, gue coba gunakan untuk aktivitas real life ya, tapi yang standar-standar aja, seperti scrolling Instagram, scrolling TikTok, kemudian browsing di Google kayak gitu, kemudian streaming YouTube sesekali. Nah, gue gunakan dalam waktu 2 jam, baterainya ini tuh berkurang hanya 6% saja. Nah, awet kan? Tapi balik lagi, semua aktivitas itu kan ya, namanya juga keawetan baterai tuh nggak ada yang sama akurat ya, karena kan aktivitas kita tuh pasti bakalan beda gitu. Nah, sementara nih pas gua coba tes sintetis nih menggunakan aplikasi PCMark ya, ini tuh mendapatkan skor di 18 jam 13 menit, yang mana benchmarknya ini tuh dilakukan dalam kondisi baterai 88% hingga 20%. Nah, selain baterainya yang awet, ngecas HP ini juga terbilang cukup cepat ya, karena sudah punya fitur SuperVOOC 33 watt fast charging yang mampu mengisi daya baterai dari kondisi 34 sampai 100% hanya dalam waktu sekitar 52 menitan saja. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama buat ngecas HP ini. Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan smartphone ini sekitar semingguan ya, seminggu 2 mingguan lebih, menurut gue HP ini tuh sudah sangat memenuhi kebutuhan gue. Mulai dari performanya yang udah kenceng di harga segini, kemudian layarnya udah Super AMOLED, jadi warna yang ditampilkan tuh bagus banget. Mau kita dipakai nonton ataupun kita ngeliat konten siang hari, outdoor ataupun indoor, ini udah enak banget. Kemudian kameranya juga sudah 50 megapiksel dan baterainya juga sudah sangat awet banget nih. Nah, kalau ditanya kekurangannya, menurut gua yang pertama, kenapa ini tuh nggak ada lensa ultra wide angle untuk kameranya? Karena jujur buat gua pribadi, gua tuh sangat amat suka dengan lensa ultra wide angle. Kita bisa motret dengan jarak yang luas, sudut pandang yang luas, jadi bahkan lebih cakep daripada black and white ataupun makro. Gue lebih memilih lensa ultra wide angle. Kemudian kenapa nggak ada NFC? Oke, menurut gue itu udah penting banget, apalagi di zaman sekarang yang sering naik kereta ataupun kendaraan umum seperti MRT, busway, itu kan enak nih. Jadi kita bisa isi saldo e-money menggunakan smartphone kita, melalui smartphone kita, gampang banget. Kemudian kenapa ini kan padahal udah Super AMOLED, tapi kenapa fingerprintnya tuh masih di samping? Padahal harusnya di layarnya aja ya. Itu kayaknya bakalan lebih bikin seru deh. Oke, tapi terlepas dari kekurangan yang gue sebutkan tadi, kalau misalnya apa yang gue sampaikan menurut kalian udah udah sesuai dengan kebutuhan kalian, langsung aja sikat HP ini, jangan nunggu lama-lama banget. Oke, soalnya ya menurut gue sih ini udah worth it banget ya, desainnya cakep juga lah gitu. Oke, kalau misalnya kalian tertarik langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye.